dia cuma berdiri depan pintu, nggak masuk, pintu cuma nengok aja, tapi nggak ngomong. Setelah itu nggak lama dia balik ke rumahnya. Setelah balik ke rumahnya, nih kakak saya nih kejang-kejang bang, kakinya tangannya begini bang, ini kayak inilah bang, cek kayak gitu. Setengah jam kayak gitu, nggak lama lewat, meninggal bang. Yang lebih parahnya lagi bang, udah ini bang, ada bekas cekikan orang dewasa. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita malam ini menemani kesepian kalian semua. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Ada di sebelah gue ada Bang Ridwan. Bang Ridwan, apa kabar nih? Sehat bang. Oke, jauh-jauh dari Tangerang sampai ke Cakung. Perjalanan berapa jam bang? 2 jam lebih lah bang. 2 jam? Iya. Gila, naik bis lagi. Naik bis bang. Jadi buat kalian wajib banget tonton podcastnya sampai habis, karena Bang Ridwan udah seniat itu dan se-excited itu untuk menceritakan pengalaman mistisnya kepada kalian semua. Nah, mengenai cerita mistisnya ini, yang mau diceritain apa nih Bang malam ini Bang? Ya, nih bang ada cerita dari kampung saya. Mistis bang, dari kampung Batak lah bang. Oke. Udah sampai menggemparkan satu kampung lah bang. Satu kampung. Iya. Jujur bang, sampai detik ini bukan saya sendiri ya bang, satu kampung masih dihantui. Dan kalau saya balik nih kampung bang, saya ibaratnya memang masih ada bang sampai sekarang. Makanya saya malas balik bang ke kampung gara-gara itu. Iya. Tapi keluarga masih di sana. Masih bang. Wah. Dari semenjak Bang Ridwan merantau udah berapa kali pulang kampung nih? Semenjak merantau bang baru sekali lah. Baru sekali. Baru sekali. Itu jaraknya dari merantau ke pulang kampung berapa tahun tuh? Setelah merantau berapa tahun ke pulang kampung? Jadi dari kejadian itu sampai sekarang itu sekitar 5 lebih bang. 5 tahunan. Lebih. Baru tahun lalu bang balik. Iya, iya. Dan Betul. suasana kampung masih sama seperti dulu? Masih sama bang, persis. Mau dari jalan kampung, suasana ini juga masih sama bang. Ya, Itu pun saya pulang bang bukan karena keinginan saya loh bang. iya, Orang tua. Orang tua. Iya. Kalau nggak saya nggak mau bang. Karena Bang Ridwan pun ngalamin langsung kejadian yang cukup menggemparkan kampungnya itu ya. Iya. Betul. Keluarga ngerasain, dan bahkan ada salah satu anggota keluarga Bang Ridwan ada yang jadi korban ya. Betul. Jadi buat kalian wajib terus dengerin podcastnya sampai habis. Dan untuk malam ini mungkin sorry banget nih buat pasukan antara malam, Bang Ridwan ini harus banget nutupin identitas pelaku dan juga nama kampung tempat kampung halamannya Bang Ridwan, karena ini demi menjaga nama baik dan juga keselamatannya Bang Ridwan. Karena ini kan nanti di cerita itu bakal ada sedikit bawa-bawa nama marga ya. Iya, betul bang. Karena kalau orang Batak itu berkaitan sama marga itu, wah udah Sensitif bang. sensitif banget lah. Iya. Makanya di sini Bang Ridwan harus banget menyamarkan itu semua. Jadi buat kan harus maklum ya, karena ini demi keselamatan Bang Ridwan dan keluarga yang masih ada di kampung. Benar bang. Yaudah, Bang Ridwan udah siap nih buat cerita malam ini nih? Boleh bang. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Oke bang, tapi sebelum cerita ke sana, aku kasih tahu dulu histori kampung saya ini bang. Jadi kampung saya ini bang itu di sana itu kayak ada 2 bagian, bagian barat sama timur bang itu. Dan ini dipisahkan oleh satu gereja sama pondok. Dan Gereja sama pondok? Iya. Dan ini bang, kampung saya ini dikelilingi sungai kecil. Berarti namanya pasti dimulai dari pulau lah bang. Jadi nama kampung saya ini namanya Pulau gitu. Dan dulu ceritanya di sini itu kosong, hanya rumah doang. Dan di sana itu kalau sudah ada hujan bang, petir, pasti ini rumah-rumah sebagian ada rusak, tumbang lah, kadang-kadang pindah nih. Karena kan dulu bang di kampung rumahnya kan bang itu bukan kayak sekarang, masih dari kayu, segala macam. Dan di sana itu bang dulu dari rumah ke rumah itu jaraknya sekitar 5 meter gitu bang. Renggang-renggang ya? Renggang-renggang bang. Dan di belakang rumah itu udah hutan semua bang, belantara.
Dan di sana juga belum ada listrik, Bang. Yang ada itu mesin doang, Bang. Mesin. Untuk apa tuh mesin? Jadi mesin untuk listrik juga, Bang. Genset ya? Genset namanya. Oke. Jadi ini hidupnya, Bang, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Setelah itu mati, Bang. Hidup lagi. Jadi ceritanya, Bang, awalnya itu ada pendatang baru ke kampung saya. Sesama orang Batak. Oke. Tapi saya nggak sebut nama ya, Bang. Nggak sebut marga lah. Takut nanti ada yang ini yang tersinggung. Disamarkan aja ya. lah pokoknya. Pindah, kebetulan dia nggak jauh, Bang, dari rumah saya. Selisih 1 rumah. Nah, datang ke sana, biasalah, Bang, anaknya 3. Dan suami istri, Bang. Itu selama di sana seminggu 2 minggu nggak ada masalah sih. Masih kayak biasa lah, Bang, orang datang baru kita welcome. Kan orang baru, apalagi orang Batak. Yeah. Jadi merasa keluarga. Yeah. Nah, jadi awal mula teror ini, Bang, bulan pertama. Bulan pertama itu dimulai kejadian ada anak dari teman saya itu, maksudnya adiknya ya, Bang, adiknya. Jadi sore itu pas mau maghrib sih, Bang. Di sana itu jam tengah 7 baru mulai gelap, Bang. Jam tengah 7 sama 7 beda sama di sini, Bang. Iya. Jam 6 udah mulai gelap ya, Bang. Iya. Lebih lambat di sana. Iya. Jadi kejadiannya itu, Bang, dia ini pas mau mandi. Jadi kebetulan dari rumah ke kamar mandi itu jaraknya jauh juga, Bang, 5 meter. Beda kayak sekarang. Dulu kan di sana itu masih nimba namanya. Jadi pas dia itu mandi, nggak lama mandi nih, pas mau keluar, tiba-tiba dari belakang arah hutan lah dibilang, Bang, belakang rumah itu jauh. Ada sosok 3 orang nih. 2 cowok, 1 cewek datang mau nyamperin dia dengan baju hitam. Nah, cuman dia nih di situ posisi jerit karena dia itu dikejar mau ditarik. Dia jerit dari lari, tiba-tiba dia belum sampai rumah dia terjatuh nih. Jatuh pingsan dengan suara jeritan, terus heboh tuh. Satu kampung heboh karena suara kedengaran ya, Bang. Iya. Heboh, terus datang tiba-tiba nyamper dia, terus diangkat ke dalam rumah. Kenapa? Dia tahu tadi ada orang tuh 3 orang mau narik aku katanya, cuman aku nggak mau katanya. Jadi kita bingung, Bang, ini siapa gitu loh. Setelah itu dibawa berobat, Bang, ke orang pintar lah. Karena kebetulan di sana itu ya medis belum ada, Bang. Namanya jauh dari kota. Berobat, diobatin, sadar. Cuman belum dikasih tahu orang pintarnya nih kenapa bisa begini gitu loh. Habis itu nggak lama tetangga dia itu kan kemarin ada saya kirim nih foto kuburan. Ya. Ada, ntar kita tampilin ya. Ya, jadi itu di samping rumahnya ini pas ada kuburan. Jadi pas sama juga maghrib dengan orang yang sama. Nah, dia ini pas mau masak, Bang. Sama juga, Bang. Jadi dari rumah ke tempat masak ini kan nggak bareng, Bang. Terpisah juga, Bang. Nah, kalau di kampung ini kejadian kan 2000 sampai 2005, Bang. Masih bisa dibilang jauh lah dari kata maju, Bang. Iya. Masih kampungan gitu, Bang. Jadi pas di sana itu pas mau masak sore, biasa, Bang, kalau sore kan, Bang, orang belum ramai, masih ada di ladang, masih apalah. Masak, nggak tahu belakang juga dengan orang yang sama nih. 3 orang itu datang ketuk pintu. Kebetulan dia doang yang di rumah sendiri karena belum pulang dari sawah, Bang. Yang lain belum ada pulang dari sawah. Iya. Jadi dia nggak berani buka pintu nih. Kebetulan ada jendela kecil nih, Dilihat begini, ternyata yang 3 itu melotot begini ke arah dia. Udah ngeliatin ke arah jendela itu juga? Iya. Jadi tatapan mata? Tatapan 3 nih. Dengan orang yang sama kejadian waktu di sumur itu. Iya. Nah, setelah itu, nggak lama dia lari nih. Nggak ada orang di rumah, Bang. Tutup pintu, lari. Setelah itu, dia keluar, dengan orang nggak ada orang di rumah, Bang. Mau nggak mau di rumah, Bang. Dan nggak lama, Bang, pas dia itu keluar tadi, tiba-tiba yang 3 ini terbang dari atas nih. Dari atas. Iya. Dia itu mamanya pulang, dia cerita bentuknya seperti apa, dikasih ternyata, Bang, yang 3 ini itulah orang yang meninggal di kuburan ini. Yang ada di kuburan dekat rumahnya itu? Iya. Bukan ada saya koin foto, Bang. Oke. Nah, karena dia jelasin ciri-cirinya seperti apa orangnya. Dan orang itu tahu itu adalah orang yang udah meninggal itu. Karena yang meninggal ini, Bang, udah lama. Oke. Jadi mungkin dia belum tahu nih siapa orang. Saat dia cerita sama mamanya, wah, itu orangnya ini gitu, Bang. Tapi itu bukan keluarga? Bukan. Itu orang lain yang ibaratnya ceritanya dulu, Bang, kuburan ini itu kuburan satu keluarga. Konon ceritanya dia ini meninggal kebakaran. Jadi kebakaran ini dia nggak ada yang ngurusin, namanya di kampung, Bang, sendiri. Iya. Kebakarannya malam, nggak ada yang nolongin, Bang.
Setelah paginya kebakaran, ya udah bang, orang itu biarin semua, tulang-tulangnya itu dikumpulin bang, disatukan kuburan. Karena meninggalnya satu keluarga. Oke. Satu liang lahat itu? Juga Bukan satu liang bang, satu tempat pokoknya. Cuman beda-beda ini. Beda kuburan ya, beda liang. Iya. Ya. Jadi dia itu kuburannya kayak rumah bang. Begini tingkat. Anaknya di atas, orang tua di bawah. Dan bukan dalam tanah bang. Bukan dalam tanah. Bukan dalam tanah? Bukan. Jadi itu kayak rumah tertutup, terus dikasih tutup semen, dalamnya itu semua gitu. Oke. Sampai sekarang masih sana bang. Masih ada? Masih ada. Jadi setelah itu bang, jadi mungkin akan ditanya itu bukannya apa sama yang mendadak ini. Nah, jadi kejadiannya itu bang, yang lebih parah lagi, ini kebetulan keluarga saya langsung. Yang ngalamin? Kakak saya lah bang, 2 langsung. Jadi ceritanya itu, kita sih nggak curiga sama ini bang, karena memang pendatang baru biasa bang. Jadi awal ceritanya itu di sini kita udah mulai curiga lah bang, udah mulai heboh lah satu kampung. Jadi awalnya itu, semua kejadian bang itu maghrib. Nggak pernah siang, nggak pernah malam, semua maghrib bang. Jadi pada waktu itu sih di kampung, namanya kampungan bang ya, paling anak-anak main-main sore. Nggak pernah kayak sekarang main habis segala macam, main sore kumpul sama teman-teman lain. Pas itu maghrib mau ke jam 7 malam ya bang. Jadi mau perpisahan dari siang ke malam. Habis itu balik nih. Kakak saya lah bang. Memang pada waktu itu yang ceritain orang tua saya, karena saya belum lahir dong. Iya. Jadi balik mandi, habis dari kamar mandi dia itu bang pulang ke depan, terus keluar lagi. Jadi nggak lama dia keluar, balik ke rumah lagi, sampai di dapur di belakang nih dekat kamar mandi dia jatuh, diangkat ke depan, terus dibangunin kok nggak sadar begini, nggak sadar, dipanggil orang-orang lain juga nggak sadar juga ini. Ternyata nggak lama bang, yang si pelaku, maaf bukan si pelaku, yang kemarin datang ke kampung kita, si pendatang itu tiba-tiba datang ke rumah, dia cuma berdiri depan pintu, nggak masuk, pintu cuma nengok aja, tapi nggak ngomong, karena mungkin heboh orang kan, jadi orang nggak terlalu fokus sama dia. Dianggap ya namanya orang kampung otomatis dia datang ada kejadian kan. Setelah itu nggak lama dia balik ke rumahnya. Setelah balik ke rumahnya, nih kakak saya nih kejang-kejang bang, kayak gimana sih orang yang cekek itu bang. Cekek itu, jadi semua kakinya, tangannya begini bang, gitu, kayak inilah bang, dicekek gitu. Setengah jam kayak gitu, nggak lama lewat. Meninggal bang. Wah, meninggal. Yang lebih parahnya lagi bang, ini bang, ada bekas cekikan orang dewasa. Di lehernya ada bekas cekikan orang dewasa? Orang dewasa. Di situ satu kampung gempar bang. Takut semua. Nggak bisa ngomong apa bang. Semua nangis, orang tua saya nangis. Aduh begini nggak betul ini. Nah, habis itu bang, setelah ini selesai bang, yang pertama kesurupan, yang kemarin itu sekitar seminggu 2 minggu kena lagi bang. Meninggal juga? Meninggal bang. Orang pasti bingung nih, kok tiba-tiba meninggal kan? Meninggal bang. Sama juga persis bang. Maghrib meninggal. Kejadian sama. Dicek juga sama. Ada bekas cekikan? Iya. Mungkin ya kalau cekikan orang dewasa sama anak kecil, tahu dong bang bedanya. Jadi penuh ini bang. Biru bang. Biru. Habis itu bang, setelah kejadian bang, itu di kampung itu udah mulai lah. Kayak gimana suasana udah mencekam bang. Kita keluar malam pun udah takut. Mau main-main pun jadi takut. Jadi jam 7 jam 8 itu bang di kampung itu udah sepi kali bang. Udah nggak ada lagi kehidupan lah bang. Semua rumah ditutup, nggak ada aktivitas bang. Itu loh bang terakhir. Selama habis itu bang ada kejadian yang lebih parah lagi tuh bang. Ini siang sih bang, siang bolong. Bukan maghrib lagi bang. Ini kejadian sih anjing. Iya. Jadi di kampungan rata-rata kan bang pelihara anjing nih, karena memang orang Batak rata-rata. Jadi kejadian waktu itu anjing gonggong bang, tapi gonggongnya bukan gonggong biasa. Gimana sih bang kalau gonggong anjing yang tengah malam? Nadanya beda lah ya. Ngerti lah gimana bang. Jadi tapi bukan satu bang, ada sekitar kurang lebih 3-4 lah gonggongnya. Dan jaraknya itu bukan deket, jauh. Yang lebih parahnya lagi,
Ini semua orang kampung ini kayak gimana ya? Kayak ngirup sesuatu yang nggak cocok lah bang. Sebenarnya Ada aroma yang aneh gitu. bau bangke. Bangke. Iya. Jadi mungkin kalau saya sendiri yang cium bau bangke, mungkin ya bangke yang dekat. Ini beda bang. Dari rumah sana, rumah sini, rumah sana semua bilang itu. Kok bau bangke ya? Itu bangke ya. Wah, tiba-tiba nih ada orang tua yang bisa dibilang orang-orang yang dia panah di situ bang. Ibaratnya dituakan lah. Bang. Bilang gini, hati-hati ya katanya. Kayaknya udah datang dia katanya. Jadi kita nggak ngeh. Ini siapa yang datang pikirannya? Siapa yang datang pikirannya? Cuman kita bodoh amat, namanya anak-anak bang dulu. Iya. Nggak terlalu menghiraukan lah ya. Nggak tahu, nggak terlalu. Ya udah biasa ya. Cuman di situ orang tua udah pada panik. Udah disuruh masuk ke rumah semua. Ya kita nggak tahu loh bang. Biasanya jam segitu main-main. Iya. Suruh masuk ya. Masuk semua. Nah, setelah malam itu selesai bang, nggak ada masalah. Jadi pada waktu itu bang ada ibaratnya apa bang? Kejadian lagi bang. Kejadian lagi bukan di tempat itu bang, di tempat lain. Tapi bisa dibilang masih warga situ. Jarak dari rumah saya ke rumah itu sekitar 500 meter lah bang. Dia itu anak juga bang, anak-anak. Hampir sama sih bang kejadiannya. Kayak yang pertama meninggal juga bang. Maghrib. Persis sama bang. Dia ada bekas juga sini. Cekekan. Iya. Jadi selama dia di sana itu bang, itu ada 8 korban. 8, termasuk kakak lu? Termasuk. Sama bang juga kejadian kayak gitu, dicekik. 8 bang. Dan itu rata-rata sih korbannya SD semua bang. Anak-anak? Iya. Ibaratnya yang belum ngerti apa-apa lah bang. Yang masih polos lah itu bang. Iya. Yang tahu pikirannya main-main doang itu. Itu mau korban. Rata-rata anak kecil lah. Anak kecil bang. Korbannya. 8. Kita di sini bang udah mulai curiga bang. Ini kenapa sih selama dia datang di sini jadi ada yang nggak beres di kampung kita gitu bang. Jadi abis itu kan bang ngumpul orang tua di kampung bang. Ngumpul orang dari kampung. Jadi mulailah ini ibaratnya saling tukar pikiran lah bang. Tahu ini kenapa di kampung kita ini ada nggak beres. Ada orang kampung yang baru datang. Kita curiga lah bang sama pendatang ini. Yeah. Tetapi tadi bang, karena memang orang Batak pada dasarnya bang, kalau udah marga, jadi dianggap keluarga semua bang. Iya. Jadi pas kumpul kita debat, ada yang nggak suka, ada yang suka karena bang, karena yang kebetulan yang pendatang ini bang itu ada satu marga sama orang kampung situ juga. Yang dituakan juga bang. Pasti ngebela. Iya, pasti ngebela. Jadi, karena bawa nama marga nih ya. Jadi pecah suara bang. Makanya dari situ ribut loh bang. Kita nggak bisa. Kita juga nuduh dia, nggak ada bukti. Dan di sini sih yang kita tekankan karena selama dia baru datang, kenapa jadi ke ini kampung kita? Sebelumnya aman-aman aja. Sebelumnya aman-aman bang. Mau jam berapa kita tidur, nggak ada masalah bang. Jadi habis itu karena udah ribut bang. Nah, jadi kebetulan ada beberapa minggu di kampung saya ini ada pesta. Pesta biasalah bang, kalau orang Batak pesta kan pasti undang. Nah, dan kebetulan ini pesta pernikahan bang. Pas pernikahan yang pihak si perempuan dari kampung, dari Toba namanya bang. Di orang Batak ini bang, Toba ini bisa dibilang lebih kuat apanya bang? Karena asalnya dari sini orang Batak semua bang. Oh. Iya, jadi di kampung saya ini udah perantauan namanya bang. Iya. Oh, berarti asli orang Batak banyak kan dari Toba itu. Toba semua. Iya. Di sini lah mau silsilanya bang. Ibaratnya, pokoknya bisa dibilang asal mula orang Batak dari kampung ini bang. Iya. Nah, jadi datanglah bang orang ini kampung kita. Biasalah bang pesta. Biasanya kalau pesta orang Batak pernikahan itu 1 malam lebih gitu bang. Panjang ya? Panjang bang, panjang. Setelah itu pesta-pesta. Yang namanya orang kampung lain datang kampung kita otomatis penasaran dong sama kampung kita. Iya. Ya pengen nengok kampung kita bang. Jadi pada waktu itu ada orang tua nih, orang yang kita undang ini, dia jalan kaki nih, pengen nengok suasana di kampung. Kebetulan di kampung ini masih sawah-sawah gitu bang. Jalan, terus tiba-tiba dia nyamper nih ke tempat kita, yang tempat orang nongkrong biasalah pesta ada nongkrong. Dibilang gini, dia kemarin bahasa Batak ngomongnya bang, hutanamon jorbutian. Artinya bang, kampung kalian ini kayak ada nggak beres gitu. Kayak janggal lah gitu bang. Kebetulan yang ngomong ini ibaratnya dia ini bisa dibilang orang yang dituakan di Toba lah bang. Nah, jadi kita bingung gitu loh. Ini maksudnya apa gitu. Sebenarnya kita udah tahu memang. Cuman kita nggak berani ngomong sama orang kampung, orang lain loh bang. Iya. Ditanya lah bang. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini katanya. Jadi kita diam. Kok ngomong itu gitu.
jujur aja lah katanya, apa yang terjadi di kampung kalian ini, kenapa seperti ini kampung kalian katanya. Adalah orang tua ngomong bang, ceritain lah. Cerita dia. Nah, cerita lah, dari awal sampai akhir. Setelah cerita dia bilang gini, oh udah katanya. Berarti kalau dia ngomong seperti itu berarti kayak ada suatu hal yang benar-benar terjadi, dia tahu gitu bang. Iya. Jadi ditanya, kok bisa tahu katanya. Jadi begini katanya, itu sih udah biasa sama orang Batak katanya. Di kampung dulu pun seperti itu katanya bang. Jadi gimana katanya, kita juga nggak bisa mau ribut, karena dibawa ke hukum pun nggak bisa. Ya kali bang, masa seperti dibawa ke hukum? Iya, pasti, meninggal pun nggak ada buktinya. Iya, gitu. pasti polisi pun mana mungkin percaya gitu. Jadi dikasih tahu bang gitu loh. Ibaratnya kumpulin aja di kampung orang tua di satu tempat. Jadi ibaratnya nanti buat ibaratnya perkumpulan untuk mendoakan, biar nanti aku bantu juga katanya. Jadi ceritanya itu pada satu hari itu udah pulang dia nih, pulang kampung balik lagi. Udah siap pesta bang. Udah selesai pesta. Iya. Iya. Jadi di kampung ini sambil kabar-kabari nanti buatnya hari ini malam ini di sana. Setelah dibuat bang, berdoa dibantu dari sana. Entah nggak tahu kenapa bang, seminggu 2 minggu si pelaku, Si pendatang. iya, yang ini bang yang dicurigai cabut sendiri tanpa ada ibaratnya Intervensi dari warga iya, gitu ya. cabut sendiri bang, cabut sendiri. Terus nggak lama dia balik lagi nih, si ini yang pintar tadi bang, Si petua itu. iya, itu yang pintar. Dia cuma ngecek dulu bang, dari kumpul dikasih tahu, udah tahu kan siapa pelakunya katanya. Nah, jadi lain kali kalau ada seperti ini nanti kabarin aku lagi katanya, takutnya dia balik lagi. Nah, begitu kemarin bang. Setelah itu bang ada cerita lagi nih bang. Saya sendiri pertama pelakunya yang ngalamin bang. Yang ngalamin. Jadi pada waktu itu kan ini pagi-pagi bang, mau kerja mau masak lah. Jadi kebetulan saya sendiri masak bang. Nah, jadi saya masak, saya bangun di sana itu bang jam 5:30 lah bang. Di sana kan jam 5 tuh masih sepi bang, belum ada. Dan kita pun mau masak itu seperti saya bilang dari awal bang. Jadi rumah ke tempat masak itu terpisah ya. Bisa. Dan di sana pun kayak lampu gini lah bang. Listrik belum ada, karena udah pagi, udah mati listrik. Saya pas keluar mau ngidupin api bang, kebetulan sana kan pakai kayu bakar bang, bukan kayak sekarang. Iya. Kayu bakar. Nah, setelah saya hidupin, lampunya saya letakin, saya masuk lagi ke dalam, mau masak, mau ngambil beras segala macam. Setelah saya keluar nih, tiba-tiba di depan api yang saya hidupin tadi ada orang nih berdua nih, si pelaku, gini, melotot dengan Sarah ke arah saya. Saya tiba-tiba saya lari langsung bang, pintu yang harus saya tutup jadi tuh buka sendiri bang. Iya. Tiba-tiba melotot nih bang. Gimana sih bang pandangan orang melotot terus pandang sama saya, kayak mau nerekam bang itu. Iya. Wah, saya nggak bisa ngapain, langsung masuk ke dalam rumah, ke kamar. Saya tungguin tuh setengah jam, adik saya bangun. Tiba-tiba dia keluar duluan. Nggak saya kasih tahu bang, tuh ada orang situ. Saya ngikut di belakang. Terus saya bilang, coba kamu keluar, ambil lampu itu. Saya bilang gitu, karena saya takut bang. Iya. Dia keluar, diambil. Saya lihat, kok nggak ada orang, saya bilang. Terus saya jadi keluar lagi bang, mastiin apa orang keluar. Saya lihat nggak ada. Dari jauh bang, saya lihat ke arah belakang. Belakang tuh nggak ada rumah tuh. Kayak ada obor nih terbang. Obor. Kayak apa dibilang ya? Kecil ya lampunya bang. Tapi terbang nih. Tapi terbangnya tuh bukan begini bang. Begini. Jadi makin lama ke atas. Iya. Tuh hilang tuh. Saya lihat. Tapi kebetulan adik saya nggak nengok. Saya sendiri nih. Karena saya pas keluar rumah mata saya begini nih. Kemana ini orang kemana gitu. Nah, itu kejadian pertama loh bang, yang saya alamin. Dan saya nggak cerita sama siapapun. Termasuk orang tua saya. Yang lihat itu yang udah pergi itu, yang keluarga udah pergi. Iya, itu. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih bang, cerita yang satu lagi bang. Ini sih dari orang yang melayani gereja bang. Jadi dari pusat itu dikirim untuk melayani kampung itu. Kebetulan ini bang, dia tinggal di samping rumah. Di samping gereja itu ada kebetulan satu rumah khusus untuk dia. Nah, jadi kayak rumah dinas gitu lah ya. Iya, dia sendiri nih bang. Jadi cerita begini bang, dia ini punya teman juga. Pas kebetulan rumah temannya ini di depan si pelaku. Berada apa nih?
Jadi pas dia sering dong dia main kemari gitu loh, namanya temannya kan bang, sering main kemari. Dan entah kenapa si pelaku ini bang nyamperin, nanya nama doang bang. Oke. Nah itu sih wajar sih bang, di kampung kan pengen Kenalan lah ya gitu Iya, ya. nanya nama doang. Dan lucunya bang, itu selama 3 kali loh bang. 3 kali nanya nama terus. 3 kali dengan hari yang berbeda. Pas dia ke situ, dia mulai curiga nih. Pas ketiga kalinya ada apa gitu, tapi dia nggak mikir, balik. Jadi nggak lama, ada berapa minggu, seminggu kemudian dia itu pas pulang dari acara ini loh bang, kebaktian lah bahasanya di rumah di warga gereja kan. lah ya. Dia nggak di rumah warga bang. Oh, di rumah warga. Rumah warga biasa itu bang. Nah, pas balik ini jam tengah 11 bang, tengah 11 malam. Dia buka pagar gereja, dia jalan itu sekitar 50 meter ke rumah, tutup dia, tidur dia, itu orang ngetuk pintu, tuk-tuk, ya layaknya orang pertama loh bang, dibuka nih, ternyata pintu pagar masih ditutup, ya mungkin masa tiba-tiba orang loncat gitu, Iya. tutup lagi nih, balik, nggak lama gitu juga diketuk, pagar masih tutup, balik lagi nih, ketiga kalinya dia nggak mau buka bang, nah, dia tidur, mimpi dia. Dalam mimpinya ini dia ketuk, datang langsung kayak mau cekik dia bang. 3 orang tuh cekik dia langsung bangun nih bang. Gimana sih mimpi horor bang? Nah, bangun tiba-tiba, kelihatan barangnya itu pucat lah segala macam bang. Nah, dia tuh langsung ini ngubungin warga jemaat situ lah bang. Nah, datang. Tanyain tuh kenapa nggak dikasih tahu ceritanya. Karena memang habis itu kan bang, dia nelpon orang tua saya sendiri. Kebetulan orang tua saya ini bisa dibilang orang yang aktif di gereja lah bang itu. Terus nggak lama karena kondisi seperti itu dibawa ke inilah puskesmas berobat. Sampai puskesmas diobatin, disuntik, katanya dia ini sakit emah. Sementara dia sendiri merasa nggak ada sakit emah. Balik nih, nggak lama nggak sembuh bang, udah berapa hari gitu. Ya mau nggak mau kita berobat kampung bang. Yeah. Tapi dia nggak mau. Ngerti loh bang, orang gereja. Iya. Masa saya ini orang gereja tiba-tiba lo bawa ke dukun gitu. Ya daripada gitu orang tua saya jelasin. Kita doain aja dari awal. Artinya kita minta petunjuk. Semoga melalui dia ini kita disembuhkan. Nah, akhirnya mau. Mau akhirnya nih berangkat nih ya. Nah, nggak jauh di kampung itu kok bang. Oke. Berobat tuh, diobati. Dikasih tahu nih. Nah, kamu selama ini ada nggak yang kamu curigai gitu? Nggak ada katanya. Dikasih tahu nggak kamu itu siapa katanya? Pelakunya itu katanya. Orang yang nanya dia nama di selama 3 kali bang. Dia terkejut, ha? Iya kemarin aku ditanya namaku selama 3 kali katanya. Iya, jadi dia pelakunya. Dan lucunya bang, lebih herannya bang, ada disuruh jemaat situ yang untuk buat dia. Jadi kayak ada sesuatu ditanam di halaman gereja. Oh, dan pelakunya jemaat situ. Nah, dia heran. Nggak mungkin. Selama ini jemaat saya baik kok gitu. Ya udah gini aja. Nanti kamu gali tuh depan gereja. Letaknya di sini. Kebetulan itu letak di dekat parkir bang. Jadi bang parkir. Gali aja di situ. Tapi usahakan jangan tahu orang gitu loh. Digali tuh bang. Itulah ada boneka. Kayak santet bang. Iya. Terus tulisan-tulisan gitu. Di kertas putih. Tulisannya apa tuh? Nggak tahu bang. Itu kayak tulisan Batak asli bang. Kalau boleh bang tanya nanti. Itu tulisan Batak asli bang. Batak asli ya. Iya. Itu hampir persis sama kayak tulisan Arab. Oh. Boleh bang tanya nanti. Iya. Boleh juga di-searching di Google itu. Setelah itu bang, nah dikasih tahu nggak kamu yang nanam siapa katanya? Ini wargamu apa jemaatmu? Mantan orang yang melayani di sini katanya. Tapi dia nggak lagi katanya. Dia hanya jemaat biasa katanya. Dikasih tahu, ini namanya inisialnya ini. Saya kenal bang, saya pribadi kenal ya. Tahu orangnya? Baik banget. Orangnya baik sebenarnya. Baik banget. Saudara bang, ibaratnya satu apa lah bang? Itu orang Batak gitu bang. Satu marga. Satu marga ya. Iya. Nggak mungkin katanya. Tahu kamu katanya? Dia ini dibayar khusus sama ini katanya. Untuk nanam ini katanya. Dibayar. Iya. Dan yang lucunya bang, setiap berobat dia ini ikut loh itu. Ikut nemenin? Yang nanam ini. Pas berobat ke puskesmas itu kan? Iya. Ikut nemenin? Iya. Wah. Tapi pas lagi ke dukun nggak nemenin? Nggak. Tiba-tiba ditunjuk nanti takutnya dia mungkin ya? Ikut bang. Dikasih tahu lah. Ini orangnya kan katanya. Ini pernah nggak ikut kamu? Pernah katanya. Setelah kejadian itu bang. Udah
seminggu dia langsung cabut tuh, kumpulin barang kemas-kemas, udah tinggalin tuh. Seharusnya bang, kalau orang yang melayani di gereja itu nggak boleh tunggu ada ini ya bang, ada surat perintah lagi dari iya, pusat dari itu pusat. ya. Dia nggak mau, langsung cabut. Daripada saya korban pak, Taruhnya saya nyawa, cabut ya. katanya. Sampai sekarang nggak balik lagi. Sampai detik ini nggak mau balik Sampai ke sekarang kampung nggak itu balik. Ya, dia di sana bang udah ini bang, udah punya kerjaan sampingan guru. Iya. Gara-gara itu dia nggak mau, Tinggalin semua. tinggalin semua sampai sekarang. Ini part 2-nya bang. Saya begini, di kampung kami kan bang, itu ada orang kaya dua nih. Kalau di kampung orang kaya dulu, biasa lah bang, pamer, anggar, sok segala macam, siapa juga nih. Jadi bang, ceritanya begini. Ini kebetulan tinggalnya depan rumah saya bang, orang kaya. Terus sebelahnya lagi ada rumah, dan di sebelah rumah ini itu orang kaya satu lagi. Ceritanya gini bang, yang depan rumah saya ini bang, punya anak satu. Ya, punya anak satu, dia itu pas mau main ke rumah saya. Ini pagi-pagi bang. Dan di saat mau nyebrang, kebetulan orang kaya ini punya angkot nih mau lewat. Yeah. Nah, kesenggol, keserempet, luka-luka dikit, ribut, abang, ribut. Ini nggak terima menyangkut, lah anak lo yang tiba-tiba lewat katanya. Yeah. Lah namanya anak-anak gimana bang? Ribut lah dari situ bang. Jadi warga di situ bang ada pro kontra. Jadi kebanyakan bela ini si korban. Belain si korban, si Iya, anak-anak itu. iya. Dan ada juga yang lain warga membela ini si pelaku yang nabrak tadi. Jadi ceritanya ini bang yang punya angkot ini bang itu punya anak ini 8 orang bang, udah gede semua. Sementara korban ini cuma 5, anaknya 2 cewek 3 laki-laki. Jadi ribut lah mulai ini bang, mulai dari kampung itu selisih paham. Jadi ribut. Jadi pas satu malam itu ada kejadian pemuda kampung itu yang nggak suka sama ini orang kaya yang nyangkut, ribut lagi. Jadi saking nggak sukanya pemuda ini, diambil batu gede tuh dilempar tuh rumahnya. Ribut. Dari situlah mulanya bang, saking dari ribut mulai, kita ibaratnya selisih paham jadi ribut lah bang semua. Berantem ini bang, bawa golok, bawa parang semua, ribut. Karena saya itu bang di kampung itu buka warung. Oke. Buka warung orang jadi Batak. Apa aja gitu ya? Iya, orang Batak pasti buka warung tuak. Iya. Jadi kebetulan warung saya rame bang, Yeah. tapi ramenya bukan warga situ, warga tetangga kampung itu. Yeah. Orang itu nggak berani bang, ribut. Tiba-tiba ada kejar-kejaran, anak si pelaku lari ke depan rumah dan ke atas rumah lari gitu, karena dikejar mau dibacok, Yeah. lari nggak dapat nih, hilang kabur bang. Karena udah ribut, besok paginya bang, semua dikumpulin. Ada RT, ada RW, ada polisi. Gak lama tersangka nih yang nabrak, tersangka dibawa ke di kantor polisi, dihukum lah bang. Jadi nggak lama tuh, karena memang dia kaya mungkin bisa keluar cepat. Nah, dia dendam bang, dendam sama kampung warga situ. Iya. Nah, jadi nggak lama yang part 1 itu yang pesugihan ternyata dia pakai lagi bang, melanjutin karena kebetulan satu marga bang. Satu marga. Iya, aku nggak sebut marganya bang. Iya. Satu marga nih, lanjutin. Jadi tujuan dia ini bang, pesugihan bukan untuk kaya sih bang, karena dendam dari awal. Ya ibu nih, mulailah. Setelah dia pakai nggak lama sih, kampung ini mulai lagi ada teror, mencekam teror. Jadi yang korban kemarin pertama ditabrak itu yang pertama diteror. Kenapa aku bilang bang? Dia punya anak 5 nih. Tadi pertama 3 cowok 2 cewek. Jadi pertama ini ini merantau bang di Medan. Jadi di sini dibuat dia ini bang, saking dendamnya udah dendam lama. Anaknya korban, tapi dengan cara tabrak di Medan, di kota, meninggal di tempat. Sampai dia berangkat ke Medan untuk balas dendam itu. Disuruh bang, ada yang disuruh lah gitu ya. Iya. Tempat dibawa ke rumahnya di kumbingan belakang. Jadi tuh ribut sampai kemarin tuh pada polisi datang ke kampung kami, ribut. Cuman karena mungkin polisinya ibaratnya nggak nemu ibaratnya bukti kuatnya, ya. Jadi nggak bisa bang. Yeah. Sampai di situ nggak selesai bang. Jadi anak dia laki-laki kena juga bang. Ceritanya
mungkin udah lama nih bang jadi target. Karena mungkin anaknya ini agak bebel bang orangnya, agak keras. Iya. Jadi dia ini bang ke ladang ke manen sawit bang. Balik ke rumahnya, dia ini sekitar jam 8 malam nih, jam 8 malam. Dia ini katanya pulang balik ke belakang rumah. Entah ngapain lah gitu bang, kita nggak tahu lah kan. Jadi balik ke rumah, dia pas mau ke samping rumahnya, dia terjatuh, plek ke ini. Gimana sih bang jatuhnya pas muka keduluan? Iya. Plek gitu, terus balik, dia ini pucat bang. Kayak kepalanya terbentur gitu bang, tapi kayaknya dari situ nggak ada batu. Dia pucat, terus dia ini ibaratnya keluar ini bang, darah. Tapi lidahnya keluar juga bang. Jadi kayak gimana sih bang? Kayak kehabisan napas gitu. Iya. Gitu ya. Dia ngeluarin lidah gitu bang, gigit gitu. Jadi kita diangkat heboh tuh, langsung dilarikan dilarikan ke puskesmas bang. Puskesmas. Iya sampai disuntik, diimpus, nggak bisa. Di perjalanan mau balik ke rumah, lewat, meninggal. Tidak ada bekas apa-apa, meninggal. Dan lucunya bang, di saat pemakaman, si ini yang dendam itu, si keluarga angkot, dia nengokin tuh. Karena kan bang dari depan ke rumah kan kelihatan tuh, iya. cuma selisih satu rumah, kelihatan. Begini doang bang. Orang tuanya nangis dia nih gitu. Wah, dia seolah udah merasa saya udah berhasil nih, iya, karena saya udah dendam lama gitu. Ya, iya gitu bang. Dia senang, tapi orang karena memang selama ini dia dendam sama dia, udah dendam pribadi tuh lama. Jadi nggak lama itu bang, itu yang korban. Jadi setelah itu bang, nih yang selama ini dendam sama dia kan banyak ini bang, warga termasuk keluarga saya bang. Iya, karena mendukung si keluarga itu. Iya, itu ibu saya sendiri bang yang kena. Jadi ceritanya begini bang, ini sih nggak parah kayak ini yang di depan rumah. Jadi ibu saya ini sakit kakinya, mati sebelah. Iya. Mati sebelah itu bang kayak gimana ya bang mati sebelah? Stroke gitu ya. Stroke sih dibilang, ibaratnya abang pijat nih ditabrak nggak terasa. Iya. Nah jadi dia itu saking itunya karena nggak pernah penyakit itu bang, dibawa berobat ke medis juga katanya rematik. Jadi rematik dicek kok nggak ngaruh lah gitu, udah diobatin tapi nggak sembuh bang. Jadi saking mungkin orang ibu saya ini nggak sabaran dibawa berobat kampung bang. Biasalah bang, orang kampung kan lebih percaya inilah daripada medis gitu. Beda sama di kota. Di situ diobatin bang. Jadi ininya diolesin tuh. Diolesin. Nah, nggak tahu loh bang, mungkin diolesin tuh. Diolesin. Nggak lama nih bang. Dari sininya nih, maafin nih bang. Dari sininya. Tuh keluar tuh. Kayak apa dibilang ya? Bisa dibilang mur atau enggak, tipis-tipis. Ada sekitar 8. Itu ditunjukin tuh sama saya tuh. Iya. Tunjukin nih. Wah, nggak betul nih. 8 loh bang. Tunjukin. 8. Terus dibungkus. Dikasih tahu nih sama orang pintarnya. Nih, sudah ada tanam sekarang rumah. Sama itu katanya. Hati-hati. Jadi kebetulan bang, di depan rumah itu ada pohon. Kayak pohon jati lah bang itu. Jadi, itu disuruh korek. Jadi koreknya itu disuruh malam biar nggak kelihatan sama itu. Korek ternyata ada bungkusan kayak mana ya, bungkusan nama orang tua saya. Jadi dibilang inilah target dia sama selanjutnya katanya. Nah, jadi kalau seandainya dia telat berobat, selesai ibu saya. Tapi setelah dikeluarin itu kakinya baik-baik aja atau gimana? Sampai sekarang bang. Normal. Wah, bisa begitu? Iya. Tapi selama itu jalan ibu saya nggak ada masalah bang. Cuman itu kayak terasa udah mati bang. Iya, nggak ada, ya mati rasa aja gitu. Iya mati rasa bang. Mau dipijak, mau ditabrak nggak ada masalah bang. Itulah kejadian. Wah sampai sekarang nih bang. Sampai sekarang ini ibu saya begini terus. Takut. Yang kedua ini bang, ini random ya bang. Ada teman saya juga bang. Jadi ini ceritanya sih bukan waktu kemarin saya pulang tahun baru kemarin. Ini masih baru loh bang. Masih baru. 2022 berarti. 2000 tahun lalu bang. Iya, 2002. Jadi saya pulang kampung. Selama saya 5 tahun nggak pulang, ada ibaratnya rumah ini depan rumah gereja, gitu. Jadi anak gadis kelas 2 SMA lah bang. Di kampungan bang, soalnya siang bang. Siang sekolahnya? Iya, siang, pulang sore. Jadi pulang sore, kebetulan ini yang kena ini bang, bunga desa jadi bilang gitu bang. Oh, orang yang cakep lah ya, gitu ya. Gitu bang. Okay. Jadi
Sore itu jam-jam 6 dia pulang bang ke rumah. Pulang ke rumah, dia kebetulan tinggal di rumah neneknya. Jadi dia nggak lama dia berantem sama abangnya. Berantem sama abangnya ini. Jadi dia keluar dari rumah, itu mau beli sesuatu ke warung lah. Beli ke warung, jadi dari rumah ke warung ini bang ada sekitar 10 menit lah bang. Tetapi ngelewatin pondok sama kuburan. Jauh juga ya. Jauh juga bang, namanya di kampung bang. Iya. Lewat-lewat. Dan di warung ini bang, entah kenapa dia lama sampai jam 10 malam. Ngobrol mungkin, saya nggak tahu loh bang. Balik dia nih. Ini posisinya kampung udah sunyi bang, jam 10 malam loh bang di kampung. Iya. Jadi pas dia lewat gang kuburan, ini pas kuburan bang, dia seolah ada mengejar dia bang, 3 orang, nih 3 orang. Nah, cuman dia bodo amat, langsung balik ke rumah dan entah kenapa katanya, dia sampai rumah itu langsung tidur. Biasanya itu cuci muka, ganti baju, Iya. tidur. Nggak tahu kenapa katanya bang, jam 4 pagi neneknya nemukan dia itu terletak di dapur. Histeris neneknya, dibawa berobat nih ke puskesmas. Sama kayak tadi bang, disuntik, diapain segala macam, nggak sembuh-sembuh. Jadi sadarnya jam 4 sore bang. Bayangin bang. Lama juga ya. Lama. Kalau udah jam 4 sore berarti bang, bukan udah lain ceritanya kan bang. Dibawa ke rumah nih, sadar. Itu terjadi selama 3 kali bang. Kayak gitu persis. Cuman ketiga kalinya ini bang, entah kenapa si neneknya pengen bawa dia berobat ke orang kampung. Dukun bang. Iya. Nah, dobatin, gak lama sadar. Terus si dukun ngomong, untung bawa kemarin. Kalau tidak, telat lewat ini katanya. Lu kok gitu katanya, diceritain lah bang. Jadi cerita begini. Nah, waktu dia sore-sore itu lihat dari kuburan 3 ini bang, itu ternyata yang 3 ini, pelakunya itu 1 tetangganya. 2 lagi orang yang tadi bang, yang menyangkut. Iya. Nah, jadi waktu bilang tetangganya terkejut dong, karena tetangganya ini baik banget sama dia ini bang. Dan saya pribadi tuh kenal loh bang sama dia, kenal. Iya. Kayak nggak mungkin banget dia Nggak ngelakuin mungkin. gitu ya. Ya setelah dia ngomong kami bodo amat jadinya, karena nggak mungkin bang. Hadirnya baik banget gitu. Iya, baik banget lah bang gitu. Jadi nggak lama bang, pas tahun baru, yang katanya pelaku tetangganya ini tabrakan. Masuk rumah sakit, kebetulan yang tabrakan di jalan raya bang. Masuk rumah sakit, 2 minggu di sana. Jadi pas balik ke rumah, secara kita tetangga yang baik nih, berkunjung dong. Iya. Rumahnya berkunjung. Tiba-tiba si pelaku meluk dia, yang tabrakan ini bang, meluk neneknya nih. Terus ngomong, maafin aku ya, gara-gara aku anak menjadi sakit katanya. Wah. Ngaku ya? Ngaku bang. Kita pertama nggak ngeh. Karena dia nggak yakin. Cuman ya udahlah, karena tetangga yang baik dia maafin. Nah 1 bang. Yang keduanya ini nggak percaya. Yang 2 lagi bang, pelakunya ini nggak yakin. Kenapa? Karena setiap si cewek ini lewat dari depan rumahnya selalu digodain tuh. Nah, dia godanya sih cantik mau kemana katanya. Iya, Sombong sekarang ya katanya. Dia curiga nih bang. Dan 1 lagi nih, kan 2 ini pelaku lagi bang. Iya. Nah selalu nyamperin si cewek ini. Selalu manggil bang. Suruh ke rumah katanya. Mau makan dulu nggak katanya. Sementara nggak kenal banget loh bang. Iya. Mana sih pokoknya itu bang tiba-tiba dipanggil suruh ke rumah. Iya. Curiga dong bang. Iya. Ternyata katanya kenapa jadi terengis cewek ini bang? Karena dia masih bunga desa. Selain itu dia ini masih bisa dibilang polos lah bang gitu. Jadi masih bersih lah katanya. Iya. Itu makanya dia menjadi tumbal bang sampai sekarang. Kemarin saya nelpon dia juga bang. Iya. Tapi dia nggak bisa lagi bang, karena dia udah punya bisa dibilang penangkal lah bang, Oke. dikasih. Iya. Dan dia ini nggak boleh jauh-jauh dari rumah bang, nggak boleh. Jauh-jauh dari rumah di kampung sana? Iya, Berarti masih tinggal di sana sampai sekarang? masih tinggal di sana. Dan nggak bisa keluar dari kampung bang. Kalau nggak bisa selesai bang. Oke. Makanya dia itu ada dikasih kayak gelang atau gimana di tangan lah bang. Iya. Dan ini nggak boleh lepas, mau mandi mau ngapain nggak boleh. Karena lepas sedikit selesai. Iya. Sampai sekarang nih bang. Makanya di kampung gitu ini bang, kita semuanya di kampung udah gerah sih bang dengan keadaan seperti ini. Udah gerah. Cuman kan hal seperti ini bang, kita nggak bisa bawa ke hukum. Iya, pasti. Nah, jadi kemarin ada orang tuh bilang, udah biarin aja. Gak usah terlalu, ini yang penting kita yang penting kita baik sama dia, sifat kita baik. Nanti juga dia pasti kena batunya gitu bang. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke. Makanya kalau seandainya mau penasaran, boleh bang. Itu nggak mana tahu nanti ada ibaratnya kan, nggak betul itu kayak. Boleh bang, bukti.
Iya. Kayaknya mahal ongkosnya ke sana ya. Boleh bang. Tapi segala sesuatu apa yang terjadi nggak berani ya bang, angkat tangan. Pasti orang nggak yakin bang. Kalau ke sana, kalau cuma omongan kan nggak yakin bang. Kalau mau buktiin langsung ikut nanti kalau Boleh. Ridwan pulang Free kampung nggak bang? ini. Nanti sana free nggak apa? Free di sana, ongkosnya Iya. bayar sendiri tapi jangan repot. Tapi nanti kalau kejadian ya Iya. bisa-bisa balik nanti ngikut loh bang. Iya. Ngikut yang di sana. Karena sampai sekarang masih aura mistis masih ada di kampung situ ya. Masih bang, makanya aku balik sampai sekarang itu baru sekali pulang selama 5 tahun. Karena yang tadi bang, nggak berani. Berarti di Tangerang ini udah tahun ke-5 atau ke-6 nih merantau. Udah. Karena sebelum di kampung bang saya udah merantau juga. Oh. Makanya nggak mau balik. Iya. Sampai sekarang. Tapi orang tua masih di sana semua. Masih di sana bang, orang tua. Sebenarnya orang tua sih udah gerah bang, pengen pindah. Cuman kan karena memang udah lama dari lahir di sana, nggak berani. Udah nyaman di sana. Udah nyaman di sana bang. Itu parah itu bang. Nah, ini menanggapi cerita Bang Ridwan tadi yang di awal nih ya. Mungkin penonton agak lupa nih. Gue juga masih menyimpan nih dari tadi omongan awal Bang Ridwan nih. Ini kan kakaknya Bang Ridwan sempat jadi korban ya. Ya. Dan rata-rata yang di cerita-cerita terakhir tuh, itu korbannya rata-rata meninggal karena ada sesuatu yang nggak disukain sama si pelaku tersebut gitu. Oh. Nah, kalau kakaknya Bang Ridwan tahu nggak itu kenapa kok bisa sampai jadi sasaran gitu? Saya nggak tahu sih bang pada saat. Cuman yang saya tahu nih, udah anak-anak yang jadi korban itu biasanya katanya konon ceritanya orang memelihara ini karena dia mungkin ini sakit hati bang. Jadi saya nggak tahu orang tua saya pernah kemarin ngelakuin sesuatu yang dibuat sakit hati jadi korban. Iya. Nah, itu saya tahu bang. Oh mungkin gue nangkap sih. Jadi mungkin ada satu hal yang dilakukan sama orang tuanya Bang Ridwan, tapi Bang Ridwan orang tua Bang Ridwan pun nggak sadar kalau itu bisa nyakitin hati dia gitu. Nah, itu dia bang. Tiba-tiba anaknya kena gitu. Iya. Karena aku lupa bang tadi. Jadi katanya kalau orang memelihara ini bang, begu ganjang namanya bang. Begu itu hantu. Begu ganjang. Iya, ganjang itu panjang. Oke. Jadi korban-korban ini makanya ada bekas cekikan. Jadi jangan pernah katanya nengok dia. Kalau kita tengok dia, semakin lama semakin tinggi. Jadi kita ngikut diri. Dia langsung begini tuh. Nah, jadi biasanya orang kan bang, kalau melihara pesugihan kan untuk kaya bang. Iya. Kalau kita bang beda bang. Jadi itu khusus dipelihara untuk melampiaskan amarah gitu ya? amarah kita yang selama ini dipendam bang. Iya. Nah, rata-rata orang yang meninggal ini bang, orang tuanya pasti ada selisih paham sama dia. Iya, ada sesuatu lah gitu lah. Iya. Kacau juga ya. Iya tadi cerita di akhir-akhir sih emang pasti ada bentrokan dulu baru kejadian seperti itu. Pasti bang. Dan satu lagi bang, tadi aku lupa nih ngasih tahu nih. Jadi dulu ceritanya nih, waktu itu pas orang tua yang dari kampung, dari Toba datang kampung itu, dia pernah ngomong sama kami. Yang orang sepuh itu ya? Iya. Jadi dia bilang itu kalau orang yang melakukan pesugihan seperti ini, contohnya kita mau ngintai dia nih, mau ngintip dia, mau memastikan benar nggak dia nih. Nah, jadi kita nggak bisa merencanakan untuk ngintip dia. Itu pasti ketahuan. Jadi pernah kejadian satu malam, bang. Kita ini pemuda-pemuda sana biasa lah, bang, ngumpul nih. Karena curiga sama dia. Nyoba nih, mau ngintip nih. Jadi ada sekitar 5-6 orang nih, bang. Kita kan di belakang rumah nih. Muter nih. Di kampung kan, bang, rumahnya kan, bang, bukan kayak sekarang, beton. Berarti rumahnya itu dari papan, bang. Iya, banyak bolong-bolongnya. Banyak bolong-bolongnya. Jadi ceritanya itu kita dari belakang rumah ini ngintip nih, pas ke samping kamar dia. Nah, jadi pas kita ngintip ini, udah saya sendiri ikut loh bang, ikut nih, ini. Pas waktu itu jam-jam 10 malam tuh bang, di sana kan bang lampunya kayak gini nih, listriknya juga bukan gini, bukan lagi gini juga bang. Jadi kayak gimana lah suasananya, serem gitu bang. Yang kuning-kuning biasanya lampunya ya. Ngintip nih bang, waduh, posisinya itu bang. Kalau tempat tidur kan bang, dia nggak lantai ke lantai, dia pakai bara. Papan semua. Pakai dipan gitu ya? Iya. Dia ini semedi bang, semedi, maaf cakep nih ya. Dia semedi ini pakai bikini lah bang, bagian dalam semua. Iya. Di tempat tidurnya nih bang, banyak boneka, sama paku-paku warna putih, dan ibaratnya suasana kamar ini pengap dan ibaratnya kayak udah lama gak ditempatin. Banyak laba-laba gitu bang. Yang lebih parahnya tau bang,
Itu nama-nama target udah ada di situ, Bang. Di kamarnya? Iya, terpampang nih. Wah. Yang lebih mengejutkan, Bang. Ini saya nggak bohong ya. Boleh. Teman saya yang ikut, itu namanya ada satu situ. Ada namanya di situ? Ada namanya. Itu ya nama yang sudah dapat ini. Udah dicoret, Bang. Coret ini. Iya. Kebetulan nama dia itu masih sekitar 3 orang lagi nih. Di sini masih ada 2 yang belum. Iya. Dia itu ekspresi dia itu, wah, nggak karuan, Bang. Dia langsung mundur, Bang, gini. Dan nggak lama, Bang, ketahuan kita. Sama si pelaku itu? Tahu, Bang, posisinya. Dia pas begini. Muter badan, melotot. Pas matanya ke arah kita. Tepat langsung? Itu begini. Udah, Bang, selesai itu. Itu yang duri mau apapun dibilang, wush, rata semua. Kita nggak sadar, Bang, kita bisa apa. Di kampung, Bang, nggak pakai sandal, Bang. Iya. Kaki ini doang. Rata semua itu, Bang. Teman saya yang jadi korban. Aduh, yang jadi ini, target. Waduh, Bang. Pucat, Bang, nggak karuan. Kita nggak langsung balik ke rumah, Bang. Ngumpul dulu, Bang, di rumah. Satu warga itu. Begini semuanya tuh, Bang. Udah, kita anggap aja nggak ada masalah, Bang. Dia juga teman saya pun udah nggak bisa mikir lagi, Bang. Balik ke sana. Besok paginya nih, dia biasa, Bang, lewat dari depan rumah. Kayak biasa, Bang. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Iya. Iya, kita ngumpet dong. Iya. Ya, ibaratnya kayak nggak terjadi semalam gitu, nggak ada kejadian. Dia lewat ini. Kita ngintip juga nih dari ngumpet, tapi ngintip dia kemana caranya, pasti penasaran kan? Dia lihat dia. Nggak lama, Bang, nih, dia berhenti, dia menoleh nih, pulang ini, menoleh ke arah rumah kami. Wah, gitu begini, Bang. Begini, Bang, saudara. Tapi yang lucunya, warga situ kan yang curiga sama dia. Nggak ada yang curiga? Nggak ada. Tapi puji Tuhan, Bang, teman saya nggak. Akhirnya gimana? Oh iya, itu gimana tuh akhirnya, teman? Teman saya, serius lah. Untung nih sesepuh yang itu nggak lama. Oh, nah, belum sampai nama dia. Belum sampai nama dia. Sampai sekarang, sampai dia trauma itu sekarang. Tapi masih hidup orangnya? Masih hidup, Bang Witan. Nonton mungkin kali ya, dia panik kalau nanti masih mengenang ya. Sampai sekarang, Bang. Iya. Jadi ceritanya, Bang, gini, yang sebelum aku kemari, aku cerita dulu nih sama teman-teman juga. Oh, ngobrol dulu. Iya, saya mau cerita nih gini. Mau kemari tuh, gimana kira-kira? Ya nggak apa-apa katanya, tapi ingat jangan sebut nama sama kampung. Iya. Tahu kan di kampung kita gimana? Jauh kamu, di kampung kena katanya. Iya. Makanya kemarin pas mau keluar aku cerita dulu, Bang, ini gimana sini, mau cerita nanti gimana? Takutnya asal cerita nanti keceplosan. Aduh. Dan buat netizen nih, kalau tahu tempatnya udah nggak usah komen di kolom komentar, jangan komen. Nggak, buat teman-teman, kalau misalnya penasaran, boleh ntar kampung saya. Boleh. Boleh kan, Bang? Boleh aja, tapi nggak usah komen di kolom komentar. Takutnya si Bang Ridwan yang kena malahan, dan keluarga juga yang kena. Karena takutnya gini, Bang. Ini kan subscriber Bang nggak tahu kita nih. Iya. Takutnya ada satu kampung saya. Iya, itu dia. Dan kebetulan marganya sama. Tuh. Memang bukan di pelakunya. Iya. Itulah ribetnya orang Batak, Bang. Iya. Wah, marga saya itu katanya. Kena saya, Bang. Iya. Tinggal nama saya, Bang. Iya, betul. Itu yang satu, Bang. Oke. Lanjut lagi nih, Bang Ridwan nih. Ini ke bagian berikutnya yang tadi gue penasaran tuh. Ini kan yang pas di kampung itu kan sempat yang kejadian suara anjing ngegonggong aneh, terus yang bau busuk. Itu kan yang petua desa sempat ngomong tuh. Ya. Ini ada yang datang. Itu maksud yang datang itu apa, Bang? Jadi saya sih kurang tahu sebenarnya, Bang. Cuman kalau masalah anjing sih ya di kampung ya sering kayak gitu anjing, Bang. Cuman kalau anjing ngomong seperti itu, Bang, udah ada jadwalnya. Jadwalnya di tengah malam biasanya, Bang, malam. Siang nggak mungkin. Kalau anjing mah banyak kayak gitu. Bau bangkainya itu loh, satu kampung bisa nyium gitu. Jadi ceritanya, Bang, katanya kemarin sobat cerita juga. Jadi si pelaku ini, Bang, namanya si pelaku kan berarti dia ini pesugihan, pasti dia ini ibaratnya melihara ini lah, Bang. Melihara apa namanya? Iya. Melihara jin lah atau makhluk-makhluk ya, seperti itulah. Jadi kebetulan katanya dia ini melakukan ritual. Lagi ngelakuin ritual. Makanya bau itu tercium di mana-mana. Itu katanya. Cuman yang namanya petua ini kan dia nggak berani dong nunjuk. Oh, si Anu katanya. Nggak berani. Takut nanti jadi heboh. Fitnah gitu juga. Fitnah. Karena di kampung, Bang, kalau udah seperti itu petua ngomong, itu pasti digrebek tuh rumah. Baunya golok lagi ya? Main masa, Bang. Meninggal. Nggak main-main, Bang. Iya. Tadi cuma ribut itu aja masalah angkot. Udah golok tuh yang dibawa. Udah, Bang. Di kampung, Bang, itu gampang ini, Bang. Gampang tersulut emosinya ya? Iya, gampang tersulut, Bang.
Iya, iya, iya. Apalagi ngomongin orang tua, Bang. Iya, iya, iya. Yang kita tuakan di kampung. Oke. Nah, satu lagi, lanjut lagi nih. Kan tadi kita sempat bahas yang kuburan yang tadi sebutin nama Bang Ridwan tuh. Itu hubungannya sama pesugihan itu apa, Bang Ridwan? Jadi awalnya sih saya dengar nih dari orang ya, Bang, dari orang dulu. Jadi si pelaku pesugihan ini dia tuh bisa ngidupin, ngundang orang-orang meninggal di kampung ya, Bang, bukan di kampung lain ya, di kampung situ. Jadi terutama yang meninggalnya nggak apa namanya, Bang? Nggak wajar. Oke. Yang karena memang dulu itu, Bang, konon ceritanya yang satu kuburan ini, Bang, itu nggak jauh dari jalan kampung, Bang. Jadi sekitar 20 meter lah, Bang, dari apa? Dia meninggal terbakar satu kampung itu, Bang, malam-malam. Nggak dinolongin. Cuman warga ketemu, udah pagi dikumpulin tuh semua. Dikebumikan satu tempat. Dan tempatnya kuburannya bukan di tanah ya? Bukan, Bang. Jadi itu dibuat kayak rumah kecil, gitu panggung. Ya? Terus itu nanti ada besi depan dimasukkan dalam deh. Jadi dibawa orang tua di atas anaknya. Tuh. Itu emang prosesi pemakaman di sana begitu apa? Itu ada adat khusus atau gimana sih? Enggak sih, Bang, karena memang ini nggak ada keluarganya, Bang. Karena nggak ada keluarganya? Iya. Makanya dibikin seperti itu? Langsung situin. Jadi kalau seandainya ada keluarganya, Bang, kita pakai adat istiadat, Bang. Dibuat acara. Iya. Itu, Bang. Ini nggak ada keluarganya, Bang. Kita juga nggak tahu, Bang, ini keluarga di mana gitu. Karena satu keluarga meninggal semua itu. Iya, meninggal semua. Kebakar semua. Dan berarti ibaratnya kita sebut aja arwah dari orang meninggal ini dijadiin alat oleh si pelaku pesugihan itu. Karena itu di kampung itu, Bang. Iya, karena meninggal di kampung itu dan warga kampung situ. Bisa, Bang. Dia ini pelakunya. Dia yang ibaratnya yang bisa dibilang yang hidupin balik lah gitu. Iya. Untuk meneror warga. Wah, kacau ya. Ini apa namanya, pesugihan begu ganjang? Iya, itu bahasa Batak, Bang. Begu ganjang. Begu itu artinya hantu, ganjang itu panjang. Pernah dengar, gue pernah dengar begu ganjang itu pernah dengar. Saya begu ganjang. Kamu pernah dengar film ya? Enggak, Bang. Enggak, itu ya? nggak pernah difilmin. Jadi kalau seandainya Bang tahu juga orang Batak, buat kawan-kawan juga, kalau seandainya ada kenal orang Batak, tanya aja. Pasti jawabannya, iya, begu ganjang. Begu ganjang? Iya. Itu bukan sekali 2 kali, Bang. Di Toba juga pernah kejadian itu. Tapi lebih parah di Toba, Bang. Kejadiannya gini, Bang. Itu saya dengar dari ini, teman-teman. Setelah dia katanya memelihara seperti itu pesugihan, itu rumahnya nggak lama itu sekitar 2 hari itu selesai hangus. Langsung dimasakkan, Bang. Dan pelaku juga mati semua. Iya. Ibaratnya karena yang itu bilang daripada keluarga aku mati mending dulu mati katanya itu, Bang. Dan dari situlah kita nggak berani lagi main hakim sendiri, Bang. Main hakim sendiri ya. Karena langsung di ini, Bang, di satu kampung itu langsung di apa sama kepolisian, Bang. Iya, pasti sih. Iya. Itu baru hukum tuh. Iya, masuknya hukum tuh kalau kayak gitu tuh. Ditangkap. Tapi ya gimana, Bang? Kita warga. Iya. Sebelum kita korban ya mendingan dulu, Bang, gitu. Tapi terbukti ketika habis dibakar itu udah aman-aman aja kan? Itu tadi, Bang. Setelah dia terbukti, Bang. Cuman dihukum kan kita nggak ada bukti, Bang. Iya, pasti. Mana nih gitu, mana nih? Nggak ada, Bang. Nggak bisa buktiin. Makanya kita sampai sekarang, Bang, nggak berani. Sampai sekarang loh, Bang, nggak berani. Iya. Makanya buat teman-teman nanti mana tahu ada satu kampung sama saya, boleh gitu. Boleh datang ke sana, Bang. Aman kok. Nggak ada masalah. Sampai sekarang. Iya, pokoknya tadi yang kita sebutin di sini semua disamarkan semua demi keamanan Bang Ridwan dan keluarga di sana. Ya. Karena keluarga masih tinggal di sana. Teman-teman pun banyak masih tinggal di sana ya? Masih banyak, Bang. Yang ngalamin itu, yang ngintip-ngintip juga masih banyak yang tinggal di sana? Enggak. Oh, udah banyak pada merantau? Udah ada sebagian udah menikah, cuma menikah nggak di kampung, Bang. Oke. Di kampung orang itu lah. Pokoknya merantau lah semua, Bang. Nggak ada di kampung lah. Iya. Yang di kampung juga budanya yang baru-baru ini sih, Bang. Yang baru-baru ya tahun-tahun kelahiran 2000-an, 2000 gitu. Kalau yang dulu waktu kejadian pertama itu nggak pernah lagi. Udah nggak lagi sana. Iya. Ya tapi ini kita nyebut daerah Toba aman nggak? Nggak masalah, Bang, Toba. Masalah kalau Toba. Karena Toba ini banyak, Bang. Oh, Toba. Iya. Jadi kalau kampung kami itu, Bang, terlalu spesifik ya? Iya. Toba banyak, Bang. Toba ini, Toba ini. Iya. Itu terlalu ini susah nyarinya juga lah ya. Susah, Bang, nyarinya, Bang. Kalau kampung saya ini, Bang, karena kampung saya dikit, Bang. Iya. Jadi kalau saya sebut nanti sebut kampung, sebut marga, udah kelar. Iya. Oh, itu sih masalah marga nih. Kan tadi Bang Ridwan sempat beberapa kali nyebut ini berkaitan sama marga ya. Nah, dari yang pernah terjadi di kampung dan di sekitar kampung itu, pelakunya selalu dari marga itu atau enggak? Enggak. Oh, enggak? Enggak. Oh, oke. Berarti ini nggak ada kaitan sama marga ya? Berarti tergantung orangnya aja? Tergantung orangnya, Bang. Ya, jadi marga apa aja bisa, Bang. Iya. Karena biasanya gue kira marga ini nih yang udah terkenal dengan pelakuan seperti, pesugihan seperti ini gitu. Enggak ya berarti ya? Biasanya, Bang, orang yang
mau melakukan ini bang, orang yang ini sih yang selalu kena ini. Kalau bahasa sekarang itu kena bully bang. Yang dulunya tersakiti lah. Iya gitu, tersakiti, ibaratnya. nggak terlampiaskan ke situ Iya. perginya bang. Ya, Jadi inilah caranya untuk balas dendam dia. Wah, Lepas semua gitu. iya, Makanya itu kalau ditanya pesugihan biasanya kan cari orang kaya nih bang. Iya. Ini enggak, iya, pelampiasan doang bang. iya. Untuk melampiaskan selama ini dia yang pendam. Iya, dan mungkin kalau teman-teman sering lihat film-film luar ya, itu rata-rata orang-orang yang dulunya dibully, gedenya jadi psikopat. Pasti Dan bang. itu kan pasti punya jiwa psikopat juga kan, pengennya orang mati gitu Pasti kan. bang. Wah, kacau sih emang kalau kan jangan suka bully orang nanti takutnya meninggal Korban, juga, jadi korban nanti jadi ya korban. kan. Bahaya bang. Iya, iya. Nah, kita sudahi saja mungkin podcast malam ini Bang Ridwan ya. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang pengen lebih kenal, lebih deket lagi sama Bang Ridwan, atau pengen tebak-tebak daerahnya di mana, atau mungkin ada teman lamanya Bang Ridwan nih yang nonton nih, udah lama nggak ketemu, bisa mampir Boleh. Instagramnya Bang Ridwan. Iya. Buat sapa-sapa lagi, di mana Bang Ridwan? Ridwanto ya bang. Apa? Ridwanto. Ridwanto. Iya. Karena Pakai U. Jawa namanya ya. Iya. Pakai U ya bang, jangan W. Iya. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi, nanti kan tinggal klik aja. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih sebelum kita close nih, Bang Ridwan. Nggak ada, itu Penonton. aja bang. Cukup. Cukup ya? Oke. Yaudah paling gue mau ngucapin makasih banget buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton sampai di menit ini. Kalian keren banget. Dan buat kalian yang baru nonton Lentera Malam, nggak apa-apa channel Lentera Malam nggak di-subscribe, tapi tolong bantu aja like-nya di bawah. Oke, siap? Nggak apa-apa nggak di-subscribe, tapi yang penting bantu like aja ya. Oke, gue rasa malam ini cukup segini aja. Bang Ridwan, makasih banget udah mampir ke Lentera Malam. Jauh-jauh dari Tangerang ya. Gue mau nyebut ini lagi. Yaudah, gue dari Lentera Malam pamit dan Bang Ridwan juga izin pamit. Bye.